Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Dan sebentar lagi akan menyelesaikan season satunya, yang mana season 1 ini sudah sangat menarik, menjanjikan, dan mungkin akan jauh lebih baik untuk season kedepannya. Nah, untuk mempersiapkan hal itu, kalian mungkin butuh penjelasan untuk tiap arc yang sudah terjadi dalam kisah Banga dan Dadan. Maka untuk itu di konten kali ini akan kita bahas dahulu arc pertama dari Dadan. Mulai dari apa yang terjadi pada arc ini, apa implikasinya, dan sampai ke kesimpulan dalam waktu yang cukup singkat. Untuk itu di konten kali ini akan kita bahas, dan mari kita mulai. Pertama-tama, arc yang akan saya ulas ini adalah arc Turbo Granny, atau kita sebut saja arc Nenek Turbo. Arc ini berjumlah 8 chapter dan menjadi arc pertama yang memulai kisah Dadan hingga ke chapter terbaru yakni 176. Pada arc ini kita diperkenalkan dua karakter utama yakni Okarun atau Ken Takakura dan Momo Ayase. Kedua karakter ini awalnya saling bertentangan mengenai mana yang benar, apakah alien atau justru hantu. Sehingga kemudian mereka menemukan fakta bahwa keyakinan mereka berdua adalah suatu hal yang benar yang ternyata alien dan hantu benar-benar ada. Di lain hal, mereka juga akhirnya mendapatkan kekuatan masing-masing. Momo dengan kekuatan psikis yang dia bangkitkan setelah terancam oleh alien Serpo, dan Okarun dengan kekuatan dari hasil kutukan Nenek Turbo. Namun terjadi kendala di mana Okarun perlu mengendalikan kutukan tersebut, dan untuk itu dia dibantu oleh Momo untuk menstabilkan kutukannya. Tak lama serangan dari alien terjadi lagi dan kini alien Flatwoods yang menyerang. Alien ini berhasil ditaklukkan dengan Okarun yang akhirnya menggunakan kekuatan kecepatan dari Nenek Turbo. Namun sial sekali kekuatan ini tidak terlalu positif, dan untuk itu nenek yang super seksi yang tidak lain adalah Seiko Ayase turut ikut campur untuk mengendalikan kutukan ini. Seiko Ayase adalah seorang medium yang memiliki pengetahuan perihal hal mistis, sehingga kemudian nenek Seiko memberi solusi untuk menyelesaikan masalah ini, yakni menantang kembali Nenek Turbo untuk menyelesaikan kutukannya. Okarun dan Momo akhirnya menghadapi Nenek Turbo sekali lagi dan menantangnya untuk lomba lari, hingga akhirnya mereka berdua dikejar dengan hantu kepiting raksasa yang juga bagian dari penjelmaan Nenek Turbo. Hantu kepiting ini dengan kemampuannya mampu mempersulit Momo dan Okarun dengan membuat ratusan orang kesurupan. Karena kalah jumlah, salah satu ide yang terlintas di pikiran Momo adalah kabur dengan kecepatan penuh melebihi kecepatan Nenek Turbo. Dan satu-satunya cara adalah dengan menumpang ke atas kereta. Singkatnya, Nenek Turbo dan hantu kepiting menemui kekalahan oleh karena wilayah domain kekuatan mereka terbatas di satu kota dan dibantu pula oleh jimat Nenek Turbo. Di samping itu, kekalahan Nenek Turbo mengungkap suatu hal yang menyedihkan, di mana alasan Nenek Turbo bergentayangan rupanya untuk menghibur arwah korban pelecehan dan pembunuhan dari gadis-gadis yang tak bersalah. Sehingga ini juga yang membuat Nenek Turbo marah jika diusik. Tapi sisi baiknya, kini Okarun memiliki teman, dan begitupun Momo Ayase yang kini percaya dengan neneknya. Nah, itulah tadi ringkasan 8 chapter dari arc Nenek Turbo. Dapat kita tarik 4 poin utama dalam arc ini. Yang pertama, arc ini memperkenalkan sekilas dunia dan Dadan yang dipenuhi dengan fenomena alien dan hantu yang sejatinya sulit dipercaya kecuali dengan pembuktian. Kedua, ini juga sekaligus memperkenalkan power system dalam kisah manga dan Dadan, di mana kedua karakter utama ini memiliki kekuatan magis, yakni Okarun dengan kutukan dari Nenek Turbo yang memiliki kemampuan untuk berlari cepat, dan Momo yang membangkitkan kekuatan psikis atau espernya. Dua kekuatan ini nantinya akan berperan penting sepanjang alur kisah dan Dadan. Ketiga, kita mendapati bahwa kedua spesies yakni alien dan hantu sama-sama punya kepentingan terhadap manusia. Apapun itu yang pastinya tidak akan berakhir baik, seperti alien Serpo dan alien Flatwoods yang bertujuan untuk mengincar spesies manusia untuk diteliti, dan Nenek Turbo serta kepitingnya yang bertujuan untuk mengutuk orang-orang yang sudah mengganggu ketenangannya. Kedua spesies ini lebih jauh akan menjadi fokus utama, ada yang akan menjadi lawan bahkan sekutu, tergantung dari apa tujuan yang ingin mereka capai. Dan poin keempat, peran Nenek Seiko juga akan sangat vital, karena pengetahuannya untuk menaklukkan hantu juga dapat digunakan untuk mengatasi serangan dari alien. Untuk itu Nenek Seiko sendiri kita mendapati di arc ini kemampuannya untuk mengendalikan hantu, meramal, dan sebagian besar sebagai mentor untuk menyelesaikan setiap problem, serta ikut terlibat baku hantam langsung di situasi tertentu. Next kita akan bahas arc kedua, jadi tunggu kelanjutannya. Itulah pembahasan kita pada kali ini, dan see you next time.